Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk anak-anakku kelas 8 MTSNU Demak. Semoga dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan dan keselamatan, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yang mana kemarin kita sudah belajar mengenai teks berita terkait dengan pengertian dan unsur-unsur teks berita. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah meringkas isi teks berita, kemudian menyimpulkan isi teks berita dan struktur teks berita. Baik, langsung saja bisa kita lihat pada penampilan video pembelajaran berikut ini. Meringkas dan menyimpulkan berita. Baik anak-anakku, setelah kemarin kita mempelajari bagaimana menentukan unsur-unsur berita, maka kemudian untuk kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana meringkas dan menyimpulkan berita. Selanjutnya, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu untuk yang pertama, meringkas pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. Kemudian yang kedua, menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. Kemudian yang ketiga, memberikan tanggapan berdasarkan berita yang dibaca dan didengar. Ringkasan berita. Perlu diketahui bahwa ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Perhatikan kutipan teks berikut ini. Teks tersebut merupakan ringkasan dari berita mengenai kondisi pelabuhan Merak menjelang Lebaran. Jika kita melihat pada teks aslinya, maka ringkasan tadi disusun berdasarkan unsur-unsur pokoknya. Sebagaimana yang telah kita pahami bahwa unsur-unsur berita dapat kita ambil dari mengajukan 6 pertanyaan. Keenam pertanyaan itu adalah apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Keenam kata tanya itulah yang bisa memandu kita dalam menentukan unsur-unsur berita. Pentingnya mengetahui unsur-unsur berita adalah untuk membuat sebuah ringkasan, sehingga kamu akan mudah untuk meringkas berita. Baik, selanjutnya tahapan dalam membuat ringkasan berita yaitu yang pertama adalah mendengarkan atau membaca berita tersebut. Kemudian mencatat pokok-pokoknya atau unsur-unsur berita yang disebut dengan adik simbah dengan keenam pertanyaannya. Selanjutnya, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas yang berasal dari unsur-unsur berita yang telah ditentukan dari tahap yang kedua. Penyimpulan berita. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Perhatikan pernyataan kesimpulan
Berikut ini dari cuplikan berita sebelumnya. Di dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Untuk itu, kesimpulan dalam isi berita harus memanfaatkan ringkasan yang kamu buat sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Adapun pokok-pokok tersebut harus berpatokan kepada adik Simba. Lebih lanjut bisa kita lihat perbedaan antara kesimpulan dan ringkasan berikut ini. Struktur teks berita. Struktur teks berita terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, kepala berita. Kepala berita biasanya berisi judul berita yang ditulis besar, biasanya di awal atau di atas paragraf. Kemudian yang kedua adalah teras berita atau lead, merupakan satu paragraf pembuka yang memuat inti satu berita. Kemudian yang ketiga adalah tubuh berita atau body yang berisi uraian lengkap yang menjelaskan adik Simba. Nya adalah kaki berita atau leg. Bagian penutup berisi simpulan atau penegasan. Selanjutnya perhatikan beberapa contoh pada setiap bagian berita berikut ini. Demikian tadi penjelasan mengenai struktur berita dan contoh bagian struktur teks berita. Sebagai tindak lanjut, ada tugas yang harus kalian kerjakan dengan mengklik link yang sudah disiapkan. Sekian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada yang masih belum paham, boleh bertanya melalui WA. Selamat mengerjakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.